Hello guys, welcome to the Show Village versi Drunk Talk. Ini adalah sesi di mana kita akan berbincang-bincang santai nggak santai sambil minum sampai mabok. Tetapi karena hari ini nggak ada bir, jadi kita minumnya teh saja. Sambil makan spiku. Dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang walaupun nggak berhubungan sama China, tetapi justru sangat berhubungan dengan identitas nasional bangsa Indonesia in foreseeable future. Kita akan membicarakan tentang revisi sejarah ala Kementerian Kebudayaan. Pak Menteri, bagaimana menjawab? Kan kita tahu ada pepatah sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya, itu klasik. History is always written by the winning general. Itu klasik, di mana-mana begitu. Sebagai background, Kementerian Kebudayaan sekarang ini kan dijabat oleh Bapak Bintang Daya. Iklan Dai. Ya, Minyak angin mental oil gitu. alias Bapak Fadli Zong I don't like that person, udah lama sih. yang Gue juga menjabat bingung kenapa jadi menteri itu orang. karena beliau adalah penjilat silit profesional. Yep. Dan Bapak Fadli Zon memiliki rencana sejak tahun lalu kalau tidak salah sudah digadang-gadang untuk membuat historiografi baru Indonesia, katanya sebanyak 10 jilid yang akan ditugaskan di bawah pengawasan DPR Komisi X, Komisi 10. Historiografi Indonesia baru ini dijadwalkan untuk selesai paling lambat tanggal 17 Agustus 2025 sebagai hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-80. Dibalut dengan kata-kata indah Bapak Fadlizon sebagai ini adalah upaya kita untuk menulis sejarah yang Indonesian sentris. Kita ingin memberikan tone yang lebih positif terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu. Karena selama ini histori kita ditulis oleh kolonial, oleh Belanda. Kita ingin menuliskan sejarah kita sendiri supaya kita bisa lebih punya prestis. Kita tidak lagi adalah bangsa yang inferior di mata dunia. Sampai di sini kedengerannya masih bagus. Sangat indah, masih sangat bagus. cinta sejarah, sangat nasionalisme. Kalau nggak salah terakhir kita nulis itu sampai tahun 2011 dan itu belum diperbarui lagi sampai sekarang. Jadi di atas kertas sebenarnya proyek ini adalah proyek yang bagus. Salah satu yang mau dimasukkan itu adalah mengupdate tentang beberapa umur dari painting cave. Lukisan gua. Oh, painting cave painting, lukisan gua. Terutama di Leang Bua yang umurnya diperkirakan 40.000 tapi berdasarkan penemuan terbaru jadi 52.000, which is good. Kemudian membetulkan salah kaprah tentang penjajahan Belanda yang selama ini mitosnya adalah 350 tahun, which is itu adalah mitos, aslinya tidak selama itu, dan itu sebagian besar adalah VOC bukan Belanda. Iya, VOC benar. Tetapi ada juga revisi yang sangat mengkhawatirkan. Ini masih dilansir dari Tempo, kata-kata dari Bapak Fadlizon sendiri adalah rencana mengubah frasa prasejarah menjadi sejarah awal. Silitmu kobong diubah kayak gitu. Itu Dokter Tirta. Iya. Dan hal ini juga yang membuat salah satu sejarawan yang diundang untuk ikut menjadi editor utama dari historiografi ini, yaitu Bapak Hari Truman Simanjuntak, sampai resign. Belum sampai 10 hari ditugaskan, beliau sudah resign gara-gara tidak sesuai dengan metodologi sejarah ilmiah. Dan alasannya adalah sejarah secara keilmuan artinya adalah setelah ditemukannya tulisan. Sementara prasejarah adalah sebelum itu yang hanya bisa diteliti dari artefak, dari arkeologi, dari stratifikasi. Sementara sejarah kita punya yang namanya ilmu historiografi, which is historiografi ini tidak bisa digunakan untuk menilai prasejarah ya karena nggak ada tulisan. Jadi ini tuh kayak Pak Fadlizon mau ngomong kalau Pithecanthropus erectus sama Meganthropus paleojavanicus itu mereka udah nulis prasasti, Pak. Yang ada tuh dipentung pakai pentungannya mereka yang ada. Tidak ada itu ceritanya. Dan ini juga bahaya banget menurut gua nih. Kenapa? Lu bayangin kalau misalnya sejarah dan prasejarah itu diganti istilahnya. Garis antara mitos dan sejarah yang asli bisa jadi kacau kemana-mana. Ini yang paling berbahaya. Ketika prasejarah kamu katakan menjadi sejarah awal, akan terjadi pencampuran antara fakta dengan mitos dan legenda. Jangan heran kalau nanti tiba-tiba ada kisah seperti Korea Utara, Bapak Kim Il Sung lahirnya di bawah unicorn gitu ya, sama pelangi. Itu adalah sejarah yang dicampurkan dengan mitos dan legenda. Dan ini baru red flag pertama ya, masih banyak lagi red flag yang lain. Contohnya. Berikutnya, yang Bapak Fadlizon juga bilang langsung adalah penghilangan frasa Orde Lama. Karena menurut beliau, tokoh Daya ini, frasa Orde Lama ini digunakan tidak untuk menyebut era tersebut di saat era tersebut terjadi.
tetapi adalah istilah yang dibuat di periode berikutnya, yaitu di era Orde Baru. Which is ini sih agak bodoh ya. Orang-orang dulu pemberontakan kain kuning pun mereka juga tidak menyebut diri mereka, oh kami pemberontak kain kuning. Mereka bilangnya mah, kami membawa mandat langit yang baru untuk mendirikan kekaisaran baru. Ini cerita Samkok ya guys. Gue yakin pasti banyak yang tahu kok. Nah ini masanya kita kalau dari chapter satunya aja tiba-tiba diubah, itu konyol banget. Ini satu, mulut ini sudah gatal sebenarnya. Tapi masih ada red flag lain lagi yang kita harus sebutin dulu. Jadi kita bakal lanjut dulu. Tetapi yang paling parah membuat Bapak ini menurut saya sangat pantas untuk dihina-dina adalah peristiwa 1998, reformasi, tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, kerusuhan Mei 98, kekerasan dan penjarahan yang dilakukan terhadap etnis Tionghoa Indonesia, termasuk juga pemerkosaan massal, semuanya denial. Bahkan Pak Fadlizon sendiri dilansir juga masih dari Tempo, nggak cuma Tempo by the way, gue juga baca Kompas juga memuat hal yang sama, even sampai Reuters pun memuat hal yang sama, adalah menurut beliau tidak ada bukti pernah terjadi pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa Indonesia. Silitmu kopong 2 kali. Dan ini berarti beliau sama sekali mendiskreditkan penemuan tim gabungan pencari fakta yang dibentuk. Dan ketika era Presiden B.J. Habibie, mereka ini sudah sempat menyerahkan segepok report yang menyatakan berdasarkan dari testimoni para korban dan kondisi di lapangan memang benar ada dilakukan pemerkosaan massal. Gue pengen rasanya kalau ketemu sama tuh orang pengen gue gamparin sih. Kenapa? Gue ngeliat depan mata gue sendiri, Pak, orang-orang tuh yang bolak-balik habis ngejarah, bawain TV, bawa susu, bawa minyak. Lu harus tahu, tempat gue ini bukan tempat yang banyak orang Cinanya. Tempat tinggal gue, tempat ini yang kita sekarang syuting, ini ada tempat yang kita bilang orang local citizen-nya, orang Jawa gitu banyak juga sebenarnya. Dan bersyukurnya orang Jawanya baik-baik, kita saling lindungin semuanya. Akulah wanita yang diumpetin di gudang itu karena takut diperkosa di saat 98 terjadi. Cerita ini apartemen Batavia, pernah dengar? Di mana si pemerkosa itu, kita ngomong oknum lah ya. Oknum-oknum orang itu pada datang, mereka naik ke apartemennya, dicari itu orang-orang etnis keturunan Chinese, dan ya itu disiksa, diperkosa. Diperkosanya lo jangan ngira kayak di film JAVA, Kimochi, enggak cuk. Dia perkosanya itu gagang sapu, dimasukin lah apa segala, dan itu, come on, lo mau denial dari mana? Yang ngeliput itu udah ratusan media. Dari laporan yang ditemukan dari tim gabungan pencari fakta sendiri, terdapat sekitar 400 sampai lebih dari 500 kasus pemerkosaan dengan usia korbannya mencakup dari 5 tahun sampai 55 tahun. Betul. Dan kasus pemerkosaannya tidak hanya penis masuk ke vagina saja, tetapi juga termasuk ada penis masuk ke mulut, masuk ke silit, atau bahkan dengan benda lain seperti linggis, sapu, dimasukin ke vagina. Ya itu benar tadi gue bilang. Gue inget banget waktu tahun 98 itu ya, 98-99. Jadi itu ada yang fotonya sih disamarkan ya. Itu nenek-nenek, Pak. Nenek-nenek digarap juga, dan digarapnya itu bukannya, gue yakin orangnya nggak nafsu sebenarnya nenek-nenek, cuman itu disiksa, Pak. Dan sorry, sebagai warga Indonesia berketurunan Tionghoa, itu merupakan satu hal yang sangat menyakitkan buat kita. Lu nggak pantas nginangin itu. Lu siapa? Karena pemerkosaan itu tidak pernah tentang nafsu, tetapi tentang power play. Ketimpangan power. Ketika kamu memerkosa seorang wanita, yang kamu dapatkan adalah rasa menguasai, rasa mengkonquer, bukan nafsu. Makanya pemerkosaan selalu menjadi salah satu yang mengikuti setiap kerusuhan. Ketika yang mau kamu lakukan adalah menaklukkan satu etnis bangsa atau satu kelompok tertentu. Dan yang gua herankan, Pak Fadlizon sendiri mengaku, saya sudah sempat waktu itu merefutasi langsung ke tim gabungan pencari fakta, dan mereka sendiri juga tidak bisa memberikan bukti-bukti yang konkret. Pertanyaan saya adalah, bukti apa yang Anda inginkan, Pak Fadlizon? Apakah Anda menginginkan ada tersebarnya video pemerkosaan di depan mata? Apakah Anda berpikir ketika ada kerusuhan sebesar itu terjadi, ada yang sempat ngerekam gitu? Ada gitu yang sempat bawa-bawa Sony Handycam, karena 98 kan kita nggak ada HP. Nah, HP itu belum bisa buat Handycam-nya mahal, Cuk, zaman itu. Hanya orang-orang tertentu yang memang punya handycam, hanya orang-orang seperti wartawan dan lembaga-lembaga tertentu yang bisa keliling-keliling dengan bebas sambil ngerekam. Itu pun mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Betul. Atau mungkin ingin laporan visum, Pak Fadlizon. Di saat kerusuhan seperti itu, siapa yang sempat? Kita korban pemerkosaan di zaman modern saja mau minta visum susahnya bukan main, apalagi kalau terjadi kerusuhan massal. Makanya saya hanya bertanya, bukti apa yang Anda inginkan, Pak Fadlizon? Ya. Kontol. Sorry ya, gue ngamuk ini. Ya karena ini sesuatu yang benar-benar apa ya. This guy
is not a stupid person. Pak Fadlizon itu adalah salah satu aktivis reformasi 1998. Anda dulu mencapai posisi tinggi bisa masuk ke politik karena nama yang Anda bawa sebagai aktivis reformasi 98. Anda adalah orang yang berjasa dalam menggulingkan rezim Orde Baru. Anda sendiri juga mengklaim diri sebagai penjaga budaya Indonesia. Kalau lo pernah lihat YouTube-nya Pak Fadlizon memamerkan rumahnya, itu udah kayak museum mini. Banyak buku kuno, banyak benda-benda kuno. Karena memang Pak Fadlizon ini adalah pecinta budaya. Itu gua ngerti. Tetapi orang seperti ini ketika Anda menggunakan kecintaan itu untuk memanipulasi sejarah. That's not right anymore. Anda bukan orang bodoh, Anda orang pintar. Cuma kelakuan Anda kayak tai. Lu mungkin bisa sukses di kehidupan ini. Lu bisa dapat kekayaan dan fame, dan ya fame-nya fame busuk sih. Bad publicity dan lain-lain. Hell awaits you, man. Mungkin ada juga yang bertanya, terus apa hubungannya dengan kita sebagai rakyat jelata? Oh, Apakah banyak. sejarah ini penulisan revisinya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Percayalah, walaupun tidak mempengaruhi kehidupan Anda secara langsung, ini akan sangat mempengaruhi kehidupan anak cucu dan keturunan Anda. Karena revisi sejarah, penulisan ulang, adalah salah satu alat propaganda politik yang paling gampang. Sejarah adalah fondasi untuk membangun identitas bangsa. Ketika identitas bangsa kemudian didikte secara bebas oleh pemerintah, pertanyaan gue juga sama dengan pertanyaan Pak Marzuki Darusman. Apa yang memberikan pemerintah sebuah hak untuk mendikte identitas bangsa seenak jidat mereka? Dan ada satu statement yang gue tuh menggelitik dan gue rada, ini orang tai banget ya gitu. Dia bilang, ya karena kita perlu menuliskan ulang sejarah negara kita, karena negara kita memiliki inferioritas, supaya kita bisa bersikap lebih superior terhadap negara lain, kita punya supaya kita bangga. Pak, gue ngomong ya, hampir setiap negara di dunia ini punya sejarah yang kelam, punya sejarah yang kayak tai. Kita ngomong gak usah jauh-jauh deh, kita mulai dari paling dekat, Singapura. Singapura adalah negara yang dijajah, ditinggal sama penjajahnya, diambil sama negara tetangganya, dilepeh lagi. Istilahnya, lu anak bawang yang gak mau diajak main, gak ada gunanya dibilangnya. But who see sekarang Singapura segede apa? Negara kecil yang bisa dibilang paling kaya di Southeast Asia. Apakah dia mendinai sejarahnya bahwa ya kita negara cupu nih dulu. Negara kita cuma seiprit sama Jakarta juga kayak gedean Jakarta deh. Kita negara yang gak ada apa-apanya. Tapi justru dari kelemahan mereka, dari kekelaman mereka, mereka bisa bangkit jadi negara yang hebat. Contoh lagi jauhan dikit, Cina. Cina kurang sial apa? Berapa dinasti dia jatuh bangun. Di dinasti terakhirnya, kalah perang. Kalahnya karena apa? Karena narkoba. Candu. Perang candu, perang opium. Udah kalah disuruh bayar utang. Nggak punya duit. Harus kasih negara bagiannya dipakai selama 100 tahun. Siapa yang nggak tahu Hong Kong, siapa yang nggak tahu Macau. Oke? Hong Kong diserahkan ke Inggris, Macau diserahkan ke Portugis. Ya, makanya ada Portugis Ektat. Ingat zaman dulu tahunnya 70-80-an mungkin, sebelum Cina mulai bangkit ya, dibilangnya apa? Orang Cina itu apa? Pesakitan dari timur. Kalau yang mainland dianggapnya sampah, cuk. Betul. Tapi sekarang berubah. Tahun 2024-2025, siapa yang berani ngatain Cina? Karena China ini adalah negara yang sangat menjaga sejarah mereka dan Betul. berani belajar dari sejarah. Mereka dulu udah mengalami kalah perang, udah dipecundangi oleh Inggris dan Portugis sampai harus Ditai-taiin. mengorbankan Hong Kong dan Macau 100 tahun. Sekarang lihatlah pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, punya mereka selama 100 tahun ke depan. Sekarang siapa yang menjajah sebenarnya gitu loh. Sampai seperti yang kita pernah ngomong juga, ekonomi Indonesia ya sebenarnya udah mulai dijajah sama Cina. Mereka memiliki sebuah kebanggaan Mereka terhadap bangga. negara. Mereka Tetapi cinta negara kebanggaannya itu tidak displace. Berbeda Yes. dengan kebanggaan Indonesia yang ada pembantu rumah tangganya Adam Levine orang Indonesia, kayaknya mereka bangga sekali di sosial media. Nah, jadi kalau menurut gua ya, kalau lu mau bilang supaya rakyat lu gak inferior, lu mau bilang rakyat lu supaya supaya bangga dengan ini. Gak usah ngobah sejarah, bos. Sejarah itu justru jadi pecut buat kita buat lebih maju. Jadi instead of daripada Anda melakukan hal tolol seperti ini yang bikin nama Anda lebih buruk daripada ketika Anda main iklan daya, mending lu bikin bangsa ini jadi lebih cerdas. Benerin tuh pendidikan. Loh, permasalahannya kan pemerintah kita ini memang tidak ingin rakyat kita pintar. Mereka ingin rakyatnya itu bodoh dan miskin. Nah, itu. Jadi Anda ngomong seperti ini pun juga percuma. Dan historiografi Indonesia resmi yang akan diterbitkan di tanggal 17 Agustus 2025 ini menurut gue juga adalah salah satu upaya pembodohan publik, pengendalian publik yang paling terbaru. Yang ditakutkan adalah rencana untuk whitewashing, untuk memperbagus sejarah yang kelam, untuk memperbagus rezim yang ada sekarang. Dan kalau ini diteruskan,
adalah alat propaganda politik yang akan memapah jalan menuju negara diktatorial. Jangan lupa, Soekarno pernah bilang apa? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingatlah kata-kata George Santayana, those who forget about the past are condemned to repeat it. Sementara penyedot silit profesional tahun 2025 mengatakan, gua akan ubah sejarah suka-suka jidat gua, yang penting bos gua senang. Tapi gue percaya dua hal sih. Gue punya harapan terhadap netizen Indonesia. Betul. Kenapa? Karena netizen Indonesia biasa menyebarkan kebenaran lebih cepat daripada pemerintah. Dan Itu kemampuan menggali mereka itu ngalah-ngalahin CIA. Ya, lebih cepat daripada BIN, Pak, mereka. Terus kedua, sepanjang sejarah sih, Nick, ya, si Sirit Kobong ini ya, bikin rencana sih nggak pernah berhasil. Jadi ya, gue percaya buat si Sirit Kobong ini ya, pasti sejarah berulang kembali sih. Kita sudah punya internet, informasi bisa dengan mudah didapatkan di mana-mana. Selama pemerintah tidak bergerak melakukan langkah yang sangat drastis seperti ngeblokir banyak situs-situs atau mengerahkan polisi cyber untuk mengawasi diskusi yang terjadi di ruang maya. Dan kalau memang itu sudah sampai terjadi, ya itu sudah saatnya kita revolusi lagi sih sebenarnya. Hal-hal yang lo katakan itu bakal terjadi di negara yang IT-nya, pemerintahnya melek IT. Contohnya Amerika, China, mereka bisa melakukan itu dengan baik. Indonesia, ya mohon maaf, website Peduli Lindungi aja tiba-tiba jadi website judi online, Cuk. Jadi ya itu will happen 100 years ago lagi, 100 tahun lagi. Kalau masih hidup tuh manusia, udah mati semua sih. Itu kalau Peduli Lindungi mah gara-garanya domainnya nggak diperpanjang aja, sesimpel itu. Ya tetap aja, Cuk. Makanya masuk ke pasar lagi terus ada beli. Tapi ngakunya apa? Ngakunya dihack. Berarti kan itu kan lu kagak perpanjang domain aja. Itu berarti kan ini, Pak. Iya, gue sih pemerintah, gue nggak bilang IT orang Indonesia bego ya. Orang Indonesia IT itu jago-jago, banyak yang jago-jago. Hacker-hacker Indo tuh jago-jago. Pemerintah kan cuma maunya pakai anak magang yang bayarannya murah. Dan kepada para netizen yang budiman, kepada para penonton video ini, jangan sekali-kali pernah berkata kalau ini tidak ada hubungannya dengan kalian, karena ini menyangkut identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Jangan lupa, sejarah adalah fondasi di mana sebuah bangsa membangun identitasnya. Bangsa yang tidak menghargai sejarahnya tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang tidak berani menghadapi sejarah kelam di masa lalu, yang tidak berani berdamai dengan diri sendiri, selamanya hanya akan menjadi pecundang di mata internasional. Dan gua ngomong begini bukan karena gue tidak cinta Indonesia, justru karena gue punya kebanggaan sebagai kami adalah WNI keturunan Tionghoa. Makanya kami berani berbicara melawan dengan menanggung semua resiko yang mungkin akan muncul setelah kita speak up. Kita juga nggak tahu kita akan disosor atau enggak. Tetapi yang penting bagi saya, ini bukan saatnya untuk diam. Ini adalah saatnya untuk melawan. Janganlah Anda menjadi spesialis penjilat silit. Nanti silitmu penyedot kopong. Silit. Janganlah Anda menjadi spesialis penyedot silit. Nanti silitmu kobong kayak ikan daya. Saya Ninik Setiawan dari The Xiao Village. Saya Adi dari Food Chronicles.